Ibu Tuti ini udah menjelang 80, coba toh lihat deh, ya kan, ini bagaimana caranya, nanti saya pengen Ibu Tuti cerita. Untuk sehat, nomor satu tentunya kita harus juga punya sikap yang mau sehat. Karena sehat tanpa diikuti dengan kemauan untuk sehat juga tentu nggak kemana-mana. Iya. Keinginan untuk menjadi lebih sehat itu karena jumpa lagi dengan saya Zakia Al-Badar dari Healthy Living Channel. Saat ini saya sedang berada di tengah pematang sawah yang luar biasa indah. Ini adalah sebuah kebun sawah persawahan yang dikelola secara organik. Nanti kita tanya pemiliknya bagaimana mengelola gaya hidup sehat dengan hanya mengkonsumsi plant-based food, dengan terutama dengan sayur dan beras dari sistem organik. Sayur biasanya kita nggak pernah beli. Ini adalah beras organik yang tadi kita lihat sawahnya. Tadi baru panen ya. Seneng loh tadi jalan-jalan terus kita panen ini alpukat. Ini buah favoritku. Terima kasih Ibu Tuti. Inilah pemiliknya tempat ini, namanya Ibu Tuti, sangat luar biasa. Ini semua adalah hiasan yang diambil dari kebun. Gimana nggak sehat coba? Cerita dong Bu Tuti, gimana caranya coba gaya hidup sehat? Keinginan untuk menjadi lebih sehat itu karena saya pernah sakit kanker. Setelah saya sakit kanker, dioperasi, lalu kemudian dengan kemo, lalu juga dengan radiasi yang makan waktu 6 bulan, itu saya lalu merasa kalau saya tidak berbuat sesuatu untuk badan saya, pasti saya akan kalah dengan penyakit-penyakit ini, karena dokter mengatakan bahwa tipe daripada kanker yang ada pada badan saya itu adalah tipe yang sangat ganas. Gitu. Luar biasa. Jadi dokter mengatakan 5 tahun lagi ada kemungkinan untuk kembali. Gitu. Jadi dengan hal tersebut, dan saya masih kerja pada waktu itu, saya kerja full time sebagai seorang korporasi lawyer corporate ya. Jadi saya nggak mau kalah dong, karena saya masih punya cita-cita yang begitu banyak iya. dan maunya kerja terus gitu. Nah, gimana mau bisa kerja terus kalau kita kalah dengan penyakit, kan Bu? Jadi dokter mengatakan ada 2 hal. Apa? Jangan makan daging merah. Jadi aku bilang oke, daging merah apa dagingnya atau semuanya, dengan semua byproducts, jangan. Gitu. Terutama olahan juga mungkin ya. Olahan juga nggak boleh gitu. Terus kemudian do what you like best. Gitu. Itu penting banget ya. Jadi ya, do what I like best. Terus dia tanya apa yang kamu paling sukai? Aku bilang kerja. Luar biasa. Kerja itu udah kesenangan buat Ibu. Kerja ya? itu hobi gitu. Kalau nggak kerja saya suntuk. Suntuk ya. Dan merasa gitu puas gitu ya kalau baru selesai menyelesaikan satu masalah gitu, merasa kepuasannya tiada tara. Biasa. Tapi saya lihat Ibu juga senang berkebun dan senang tanaman. Senang tanaman, senang kebun, tentu itu juga bagian daripada apa yang saya inginkan. Dekat dengan alam. Saya harus sehat. Saya tahu Jakarta itu udara makin lama makin nggak sehat. Polluted, ya. Jadi di tahun 95 itu saya mulai ngomong, saya harus punya satu tanah di tempat lain. Dulu inginnya di Lembang, di Bandung, kan udaranya bagus, ya. Tapi mikir-mikir, aduh kalau ke sana begitu lamanya, nanti aku kapan nggak bisa setiap weekend gitu. Akhirnya nemulah tempat ini luar biasa. Dan senang sekali kita bisa menikmati juga ya di sini ya. Jadi udaranya bersih, banyak tanaman, dan kita jadi dekat dengan alam. Betul. Jadi kesehatan itu semakin berharga ketika kita hampir kehilangan ya Bu. Betul. Atau sudah kehilangan. Karena pada saat itu kita kemudian diberikan suatu peringatan dan pilihan. Jadi alangkah baiknya kalau kesadaran itu sebetulnya kita belum merasakan kesehatan. Betul sekali. Jadi hidup sehat itu sebaiknya jangan sampai diingatkan. Iya, jangan sampai kita sakit dulu baru kita jadi pola gaya hidup sehat. Betul. Tapi alhamdulillah setelah bertahun-tahun dengan gaya hidup sehat, Ibu sekarang sehat banget. Saya 2 kali lagi kena kanker lumpuh. Setelah itu? Setelah itu. Jadi memang 5 tahun kemudian kanker itu kembali gitu. Dan saya
dioperasi lagi, dan kemudian dokternya bilang kali ini bukan saja daging putih dan daging merah dan semuanya, but also avoid pork. Juga dengan semua byproduct. Padahal saya senang banget itu namanya bacon gitu. Oh, I miss it so much gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa demi sehat. Gitu. Setelah itu kemudian saya bilang apalagi ya, aku bilang gitu. Jadi plant based ya, makanan sehat. Makanan saya memang harus dirubah gaya makannya gitu. Jadi mulai pola itu makan dengan plant based ya, lebih banyak plant based. Jadi sayur-sayur, dan terutama nasi pun sayur. Saya lihat juga yang organik ya. Ya itu setelah saya punya sawah Bu di sini, karena kalau mau beli beras organik kan mahal. Sedangkan saya punya tanah dan kebun yang bagus, aku bilang kok nggak punya sawah ya, gitu. Akhirnya mungkin juga karena kepingin, biasanya kepingin tuh terus ada jalan gitu kan Ibu ya. Ini orang-orang di kampung dulu jualin lah sawahnya 1 petak, 2 petak. Itu bertahap ya, akhirnya punya sebanyak itu. Luar biasa. Nah, kemudian di situ saya nanam beras padi dengan organik. Gitu. Jadi murni pure organik ya, tidak ada menggunakan bahan-bahan kimia. Positif, sikap kita juga harus positif bahwa kita ini mau sehat, jangan kita meracuni pikiran kita. Aduh saya udah tua. Oh jangan. Banyak loh yang merasa aku udah tua lah, ini kan udah bawa tanah lah. Itu racun loh pikiran kita. Umur itu sesuatu hal yang tidak bisa kita stop. Iya, selalu bertambah. Selalu bertambah. Hari demi hari itu dengan sendirinya ya. Jadi jangan dipikir ya dijalani saja. Itu tapi dijalani dengan sikap positif bahwa kita itu mau sehat. Supaya kita bisa berbuat banyak kan Bu kalau sehat. Dan kita nggak merasa udah umur udah kepala 7 nih, aku udah ini gitu ya. Jadi perasaan-perasaan seperti itu yang harus kita. Jadi makanan sehat itu kan bukan hanya untuk perut kita, untuk pikiran dan hati kita. Tadi yang dokter bilang do what you like best. Jadi itu kan menyangkut passion ya. Memang kan ada 6 dimensi hidup sehat kan, selain fisik, mindset kita, emosi kita tetap berasa bahagia, senang. Itu artinya apa buat kesehatan kita? Kalau kita melakukan hal-hal kerja itu buat Ibu satu kesenangan. Buat saya udah nggak suka kerja, saya lebih senang di kebun. Saya senang kerja karena kerja itu membuat saya bertemu dengan orang dan kemudian juga membuat saya selalu berpikir gitu. Karena tentu orang itu menjadi tua karena dia tidak lagi berpikir. Jadi dia harus punya sesuatu kayak PR ya. Kalau anak kecil tuh dulu PR gitu. Jadi kita meskipun sudah beranjak umur seperti ini, saya nggak ngomong tua loh Bu, nggak pernah ngerasa tua gitu. Kita harus selalu mempunyai aktivitas yang membuat kita berpikir. Teman dokter Bu mengatakan otak itu sama dengan otot. If you don't use it, you lose it. Jadi memang kalau kita nggak pakai, kita akan cepat lupa ya. Pikun. Makanya salah satu penyakit pikun, Alzheimer, segala macam tuh karena kita nggak pakai untuk tidak melatih otak kita untuk selalu berpikir. Oh, jadi kerja Ibu hubungkan dengan berpikir ya. Jadi kita mikir apa yang bisa, yang terbaik yang dilakukan. Dan juga sambil mempelajari kayaknya ya. Iya, karena saya nggak ngerti lagi mesti ngapain ya. Hidupnya dari dulu kerja. Jadi kalau ditanya apa yang paling susah, kerja. Karena dengan bekerja saya ketemu orang, dengan bekerja saya mempunyai satu masalah yang saya harus pikirkan untuk solusinya seperti apa gitu. Jadi my mind will continue to find a way out atau works gitu to do something gitu kan. Jadi exercise juga buat otak harus kita exercise ya. Bukan buat badan kita aja exercise. Badan juga exercise lah Bu. Menarik sekali ya, karena banyak loh orang yang berpikir wes tua lah, ngapain sih mikir macam-macam gitu. Udah, tapi menikmati itu kan bukan hanya leye-leye gitu ya. Bukan hanya makan tidur, menikmati itu juga dengan satu sikap bagaimana berbuat yang terbaik untuk badan kita, ya kan? Jadi kalau kita ingat bahwa kita tuh maunya sehat, apalagi kalau kita punya anak, punya cucu gitu, itu kan ada satu kesenangan sendiri di mana kita bisa berkumpul dengan mereka. Nah kalau kita nggak sehat, gimana? Gimana caranya? Ini baru pulang loh dari Amerika, nengok anak coba. Pulang-pulang aja masih seger kayak gini gitu loh. Jadi bayangin karantina perjalanan berapa jam? 30 jam. 30 jam perjalanan ya kan, dan masih tetap aktif gitu, luar biasa. Jadi saya menangkap ya Ibu Tuti ini ya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini kan akan menjadi inspirasi buat
orang-orang yang quote and quote merasa sudah tua ya, merasa udah nggak berguna, karena itu saya nggak suka disebut manula, Bu. Manula itu konotasinya tidak berguna, tidak berdaya ya. Kita ini masih berdaya kok, masih bisa produktif, masih bisa sangat dan justru tergantung kayak sekarang, Bu ya, bukan sombong, tapi banyak sekali yang meminta saya untuk ikut jadi dewan pembina di sini, dewan pengawas di sana. Saya bilang, aduh, saya ini udah nggak ada waktunya. But they need experience people, betul. Ya kan? Jadi kita dengan pengalaman yang kita miliki, harusnya kita bangga bahwa kita juga bisa menyumbangkan lebih kepada mereka. Betul. Justru bisa berbuat banyak ya, berbuat dari pengalaman, ada wisdom yang bisa kita bagi, yang kita bisa sharing ke orang-orang ya, luar biasa. Kayak ini, nanam padi organik. Saya bukan petani, nggak ngerti, nggak ngerti gimana caranya gitu. Dengan staf yang ada di sini, saya coba, ayo dong kita nanam, nggak usah pakai pupuk ini. Semuanya bilang, karena bisa, Bu, nggak bisa. Aku bilang harus bisa. Iya, pasti bisa. Makan waktu 2 tahun. Akhirnya saya katakan pada mereka, gini aja deh. Gitu. Karena mindset mereka sudah selama ini menggunakan pupuk chemical. Saya katakan, kalau istri kamu, kalau kamu punya anak yang sehat, apa yang harus dilakukan? Istrinya waktu hamil harus sehat. Nah, kalau istri kamu harus sehat, apa artinya? Makannya harus benar. Sama juga nih padi nih. Padi ini untuk sehat, makanannya harus benar. Betul. Makanan yang harus benar itu adalah makanan dengan pupuk yang benar. Dengan semua yang serba organik, bukan pupuk kimia. Jadi mereka kemudian dengan itu, rupanya kalimat-kalimat yang jauh lebih sederhana itu lebih masuk ke pikiran mereka. Jadi merubah kebiasaan, merubah itu memang sulit ya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan sawah itu, tanaman sayur-sayur, nanti kita akan melihat ya kebun sayur. Juga Bu Tuti ini punya koleksi tanaman hias yang luar biasa. Tanaman hiasnya wow, keren deh. Pokoknya nanti di tempat ini kami ingin membuat acara yang kaitannya dengan bagaimana belajar menanam organik, menanam sayur, menanam hidroponik juga, atau menanam microgreen ya Bu, bagaimana kita bisa menanam sayur sehat di rumah. Kemudian kita bisa gathering dan menikmati suasana alam yang luar biasa menurut saya. Apalagi kalau kita bisa lewat sawah itu mandi di air mancur ya, pasti pada suka. Ada 9 mata air loh Bu. Nah cerita dong Bu tentang mata air itu. Saya pada waktu saya membeli tanah ini, kemudian saya bilang, kok punya tanah seluas ini, kok nggak punya mata air ya? Karena dari zaman dulu tuh saya kepingin sekali punya mata air gitu. Staf saya bilang, ada Bu, di mana? Itu ibu kan punya kali di bawah. Masya Allah, kok aku nggak pernah ngerti. Coba dites sebelum itu. Jadi mereka tes dengan cara membendung air kali untuk melihat apakah memang ada air terus keluar. Ternyata ada, dan ada 9. Bu, aku senang 9 banget. mata air, ini berkah banget loh Bu. Jadi kemudian yang 7 saya alirkan ke, sekarang saya bikin satu rumah dengan patung 7. Jadi kolam saya itu kolam air bersih, nggak ada kimianya. Nggak ada kimianya, dan juga itu sehat loh, karena air mancur itu menyehatkan kita luar biasa. Jadi Ibu Tuti ini setelah sibuk bekerja di Jakarta 5 hari penuh dalam seminggu, 2 hari weekend di sini, dan itu recharge baterainya ya dengan suasana alami, mandi air mancur, dan yang luar biasa, makan makanan kampung dari kebun. Iya. Bu Tuti, terima kasih. Coba kasih satu closing statement yang bagus banget buat yang lain untuk tahu bagaimana sih mengelola kesehatan kita agar kita tetap fit. Selain harus makan sehat dan punya attitude yang positif ya, karena itu nomor 1 gitu. Tapi saya selalu ingat pesan dari Ibu, jadilah orang yang berguna. Jangan memberati orang lain dan jangan memberati bumi. Jadi kita tidak boleh selfish, hanya mikir untuk diri sendiri. Tentu kita harus memikirkan juga memberikan manfaat pada orang lain. Mungkin untuk di kebun ini aja Bu, saya kan ada 19 orang yang bekerja di sini. Bayangkan, saya kadang-kadang juga sampai, aduh kok aku bisa ya, aku bilang gitu. Tapi praise the Lord, memang barangkali itu sudah jalan hidup saya, bahwa saya memang harus membantu mereka. Itu hidup merasa bahagia
begitu kita merasa hidup kita juga bermanfaat buat orang lain. Betul. Ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat semuanya. Apa yang dialami Ibu Tuti tidak menghalangi keinginan untuk sehat, padahal kanker ganas itu luar biasa. 3 kali. Banyak orang yang langsung mentally down. Yes. Itu yang tidak boleh terjadi. Yang penting adalah tetap sehat, itu bukan hanya fisik, tapi secara mental, pikiran kita juga harus kita jaga supaya tetap positif. Betul Karena sekali. mental breakdown itu akan menghabiskan kita semua. Healthy living, healthier life. Healthy living, healthier life. Be healthy, be happy. Be healthy, be happy. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.